Bismillah. Nasab asli akan selalu terlihat kualitasnya, bagai intan mutiara yang mahal harganya. Sedangkan nasab palsu, walau disepuh dengan warna miring kuning emas, tetap akan terlihat kepalsuannya yang murah harganya. Desember tahun 2025, kita disajikan pertarungan tinju kelas berat antara Antonio Joshua petinju asli melawan Jake Paul petinju palsu dari YouTuber. Terlihat jelas kualitas yang asli dan yang palsu, hingga yang palsu babak belur sampai knockout, alias KO atau tamat. Begitupun para Habib klan Ba'alwi, zuriat palsu akhirnya terungkap melalui kajian Kiai Imaduddin Usman, pencerah umat Islam. Di balik sorban dan gelar mulia Habib yang diagung-agungkan, tersembunyi jejak silsilah yang tak pernah benar-benar dipuji. Selama berabad-abad, mereka disebut sebagai jurian Nabi. Mereka mengklaim sebagai pewaris darah suci Rasulullah yang mengalir dalam tubuh mereka secara turun-temurun dari seorang bernama Ubaidillah yang tak pernah terverifikasi oleh sejarah. Video kali ini berisi narasi jalinan sejarah yang tak banyak diungkap. Sebuah cerita tentang klaim nasab, elitisme, dan penolakan yang tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia Islam. Hari ini, kita buka lembaran sejarah yang coba disembunyikan, yakni sejarah global penolakan nasab tanpa Alawi. Semuanya berawal dari satu nama, Ahmad bin Isa al-Muhajir, diklaim sebagai cicit Nabi Muhammad yang hijrah dari Irak ke Hadramaut. Tapi, siapa yang mencatatnya? Di mana dokumennya? Sama sekali tak ada catatan kontemporer, bahkan makamnya pun tak pernah ditemukan dengan pasti di Irak atau di Hadramaut. Di Hadramaut sendiri, beberapa kabilah lokal meragukan silsilah Ba'alawi. Mereka baru muncul sebagai elit keagamaan beberapa abad setelahnya, saat masyarakat telah takluk oleh doktrin spiritual dan gelar Habib. Di belahan dunia yang lain, klan Ba'alawi juga mengalami penolakan yang sangat keras. Kita mulai dari Afrika Timur dan India. Ketika para Ba'alawi merantau ke Afrika Timur, mereka menjadi pedagang kaya raya, bahkan terlibat dalam perdagangan budak. Di Zanzibar, Kenya, dan Tanzania, mereka dikenal sebagai pendatang elit yang menguasai agama dan ekonomi. Tapi penduduk lokal bertanya-tanya, apa benar mereka keturunan Nabi, atau hanya pencari posisi mulia? Di India, fenomena ini disebut Sayyidisasi, menyebar di Gujarat, Hyderabad, dan Malabar. Sayyidisasi adalah klaim nasab Nabi oleh pendatang Hadramaut demi menyusup ke kasta tertinggi umat Islam India. Mereka dianggap sebagai kelompok imigran yang mengklaim nasab mulia demi mendapatkan kepercayaan, status, dan akses sosial di masyarakat lokal. Padahal silsilah mereka tak lebih dari dokumen internal tanpa validasi eksternal. Tak heran jika di kawasan Gujarat, Hyderabad, dan Malabar, mereka juga pernah mendapat penolakan yang keras. Penolakan yang tak kalah keras sebenarnya juga terjadi di Indonesia, tepatnya di masa kolonial Belanda. Gelombang penolakan ini muncul di awal abad ke-20. Syarikat Islam menolak sistem kasta Sayyid Awam. Para tokoh pembaharu seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto dan Kiai Haji Ahmad Dahlan secara terbuka menentang sistem kasta keagamaan berbasis nasab. Bahkan Muhammadiyah, organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, menyerukan kesetaraan Islam. Namun yang paling keras bersuara adalah Syekh Ahmad Surkati, ulama asal Sudan, pendiri Al-Irsyad yang dengan lantang berkata, tunjukkan sanad nasab kalian, jangan hanya pamer silsilah kertas. Akibatnya, Surkati dihujat dan difitnah. Ia dituduh sebagai mata-mata Turki Utsmani yang ketika itu menjadi musuh kolonial Belanda. Tapi Surkati pantang mundur, ia tahu kebenaran harus diperjuangkan. Memasuki era yang lebih modern, penolakan terhadap nasab Ba'alawi semakin melebar. Kali ini, tak hanya datang dari kalangan ulama, tapi juga dari ilmuwan dan sejarawan dunia. Ulrich Freitag dan Eng Sang-ho, peneliti diaspora Hadramaut, misalnya, tegas menyatakan bahwa klaim nasab klan Ba'alawi lebih merupakan strategi politik dan kultural daripada fakta genealogi ilmiah. Mereka juga menyesalkan, tak ada sistem verifikasi ilmiah yang independen atas silsilah yang mereka klaim secara turun-temurun. Tak ada audit DNA, tak ada verifikasi sejarah independen, semua hanya berdasarkan klaim satu arah dari lembaga yang dikuasai sendiri yakni Robito Alawiyah. Ditanya sama beliau, ada Habib di kampung kamu? Gak ada. Habib pernah singgah di kampung kamu? Gak ada juga. Oh, saya gak mau, itu kampung bawa sial pasti. Orang-orang wali, orang-orang soleh, gak ada habaib di kampung bisa bawa sial, saudara. Maka oleh sebab itu, kalau Allah kirimin habaib di kampung-kampung kita, jaga baik-baik, saudara. Kenapa? Mereka anak cucu Sayyidina Muhammad. Mereka yang membawa keamanan, saudara sekalian. Kenapa? Karena dalam tubuh mereka ada darah suci Sayyidina Muhammad. Ada darah suci Sayyidina Muhammad. Hari ini umat Islam Indonesia, termasuk para ustadz dan kiainya masih banyak yang terpesona. Mereka mengira Habib pasti suci. Mereka menyangka Habib pasti benar. Mereka pun takut kualat bila membuat Habib marah dan kecewa. Tapi ini bukan lagi zaman kuda gigit besi. Zaman sudah berubah. Maka saatnya bertanya, apakah kita menghormati keturunan Nabi? Atau justru mengkultuskan klan yang belum tentu benar? Jika sebuah gelar membawa kekuasaan dan pengaruh, maka dia harus diuji secara terpercaya. Tes DNA ayat kauniyah yang Allah berikan kepada setiap manusia menjadi dalil kepalsuan para Habib klan Ba'alawi.